kata Tuhan, orang tua, guru di sekolah maupun sekolah minggu. Yuk kita nyanyi lagi sayang. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, dia malah pergi kemana? Ke kota Tarsis. Yunus tidak taat, Yunus maunya sendiri, tidak bisa diatur. Ia naik kapal, gelombang menghantamnya, biur, 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 biur. Karena Yunus satu kapal bermasalah, karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus ia harus dilempar ke laut. Karena Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam ibadah online minggu ini. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita dan sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bangun dengan sehat. Kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan aktivitas minggu ini dengan sukacita. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami menjadi anak yang dengar-dengaran akan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan dulu ya. Kita angkat pujian, Bapakku baik. Bapakku baik, Engkau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Sekali lagi angkat pujian ini, Bapakku
jalan-jalan kita, jalan sukanya setiap hari, jalan suka Yesus, jalan sukanya selamanya. Jalan serta Yesus, tentangnya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sukanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sukanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sukanya selamanya. Yesus anak kita mata sayang, oh
memuji Tuhan, kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama siapkan hatimu, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah telinga dan hati kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Anak-anak, salam semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik semua kan? Anak-anak sehat semua? Kita berjumpa di streaming sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sayang. Coba buka hatimu untuk Tuhan. Telingamu dibuka, matamu melihat ke depan. Coba perhatikan Bunda Adi mau bercerita, menyampaikan firman Tuhan. Anak-anak tidak boleh nakal, duduk manis, diam sayang ya. Masih ingat enggak? Firman Tuhan minggu kemarin tentang apa sayang? Masih ingat toh? Firman Tuhan tentang apa? Coba siapa yang masih ingat? Pasti ada yang masih ingat ya. Tentang apa nak? Tentang Yunus di perut ikan. Kan Tuhan perintahkan sama Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tapi Yunus tidak taat. Dia pergi ke Tarsis. Ya, pergi ke Tarsis, lalu mereka Yunus naik kapal, di dalam kapal, kapalnya oleng, akhirnya Yunus dilempar ke laut, lalu dimakan ikan. Tapi Tuhan itu baik, Yunus dikeluarkan dari perut ikan, Yunus dalam keadaan sehat. Karena apa? Yunus masih disayang oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini masih tentang Yunus. Tentang apa nak? Yaitu pertobatan di Niniwe. Apa sayang? Pertobatan di Niniwe. Coba kita perhatikan, kita lihat cerita ini. Cerita tentang Alkitab. Orang Niniwe yang bertobat. Setelah keluar dari perut ikan, sekali lagi Tuhan memerintahkan Yunus ke kota Niniwe. Sekarang dia mau mendengarkan perintah Tuhan. Dengan taat, ia pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe itu sangat besar. Banyak sekali orang yang tinggal di kota itu. Sudah sepanjang hari, Yunus berjalan kaki memasuki kota itu. Sekarang, Yunus sudah berada di tengah kota Niniwe. Yunus menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe yang belum mengenal Tuhan. 40 hari lagi, kota Niniwe akan hancur. Yunus berteriak berulang-ulang. Tentu saja kata-kata Yunus itu membuat orang Niniwe kaget. Benarkah perkataan orang asing itu? Namun setelah melihat wajah Yunus yang sangat serius memberitakan firman Tuhan itu, orang-orang Niniwe menjadi percaya. Raja Niniwe juga mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Raja sangat takut jika Tuhan benar-benar menghancurkan kota Niniwe. Raja memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta ampun atas dosa-dosa dan perbuatan yang jahat. Raja juga ikut berpuasa. Lalu ia turun dari singgasananya, mencopot jubah kerajaannya, dan sebagai gantinya ia memakai baju dari karung. Sambil duduk di atas abu, dengan sungguh-sungguh ia meminta ampun kepada Tuhan. Semua orang Niniwe berjanji kepada Tuhan bahwa mereka tidak akan berbuat jahat lagi.
mereka akan menjadi orang yang berbuat baik. Orang-orang di Niniwe mau mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Yunus. Tuhan melihat mereka yang mau berubah. Yang dulunya mereka suka bertengkar, sekarang mereka saling mengasihi. Yang dulunya tidak pernah berdoa kepada Tuhan, sekarang mereka mau berdoa kepada Tuhan. Betapa senangnya hati Tuhan melihat orang-orang Niniwe berubah menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Karena mereka sungguh-sungguh mau berubah dari orang jahat menjadi orang yang baik, maka kota Niniwe tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan. Anak-anak sudah mendengar firman Tuhan yang sudah kita lihat bersama tadi tentang pertobatan di Niniwe. Setelah Tuhan perintahkan kepada Yunus pergi masuk ke sebuah kota. Ceritanya kan seperti itu ya nak ya. Lalu di tengah-tengah kota Yunus menyampaikan 40 hari lagi kota ini akan dihancurkan. Hah? Siapa yang ngomong seperti itu? 40 hari kota ini akan dihancurkan. Benar apa enggak? Ternyata sayang benar. Kalau dalam 40 hari lagi mereka tidak taat, maka kota Niniwe benar-benar dihancurkan. Susah bukan nak? Ternyata orang-orang itu setelah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Yunus, mereka banyak yang percaya. Mereka banyak yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Karena mereka endingnya setelah mereka percaya, mereka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Yunus. Kira-kira kota Niniwe dihancurkan tidak sama Tuhan? Tidak sayang. Karena apa? Mereka bertobat, ya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Betapa indahnya kalau mereka percaya sama Tuhan. Anak-anakku sayang, anak-anak ngerti enggak apa itu arti bertobat? Kok mereka bertobat? Tobat artinya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kita tidak melakukan kesalahan yang sama, tetapi apa? Kita berubah, melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Melalui pertobatan kita memperkuat iman kita dengan apa sayang? Kita berdoa, kita membaca firman, ya toh, kita memuji Tuhan, kita ke gereja, berdoa, memuji Tuhan di dalamnya. Itu artinya kita bertobat. Jadi segala sesuatunya mengalami sesuatu yang baru, yang indah. Melalui renungan firman Tuhan pada siang hari ini, biarlah firman Tuhan ini mengetuk hati kita semua, anak-anak khususnya yang dicintai Tuhan, untuk kita selalu mengalami pertobatan setiap hari. Siapa yang mau mengalami pertobatan setiap hari? Apa yang anak-anak lakukan? Apa yang harus dikerjakan anak-anak? Nomor 1 adalah kita berdoa, merenungkan firman Tuhan, pergi ke gereja, mendengarkan streaming, melihat streaming seperti yang Bunda sampaikan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sayang. Dadah, dadah. Ngantuk nih. Tidur dulu ah. Wah, ibu tidur. Ibunya beraksi. Lihat
dulu. Ada uangnya enggak? Wah, ada 10.000. Mau beli jajan kembaliin aja, biar nggak ketahuan. Dapat uang, beli jajan, beli jajan. Aduh, sakit. Apa gara-gara aku gak bilang-bilang ke ibu ya, karena aku mencuri. Aduh, sakit. Tuhan ampuni aku ya Tuhan. Aku bakal kembaliin uang ini ke ibu. Aduh, sakit. Aku janji Tuhan, aku bakal bertobat. Aku akan mengikuti perintah ibu. Aku gak akan mencuri lagi. Aduh, sakit. Bu, ibu, bangun toh bu. Bu, bangun. Ada apa toh? Bangun Ibu apa? Ada apa? Bangun Ose, aku meh ngomong. Aku tadi ngambil uangnya ibu. 10.000. Siapa ini ngambil? Ini juga Dewi. Iki duit 10.000 tak balik nih bu. Aku mau baru juga duitnya sampean toh. Ceblok. Gadine nggak sidang juga. Makanya jangan suka mencuri. Mencuri itu dosa. Kalau butuh ngomong sama ibu, minta sama ibu ya. Maaf ya bu ya. Jangan diulang lagi ya. Anak-anak, dari firman Tuhan yang kalian saksikan tadi, yang kalian lihat, di mana penerapannya kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita bersalah harus mengakui kesalahan kita, jangan suka berbohong. Kita harus bertobat. Apa itu bertobat sayang? Bertobat adalah dari dosa berbalik kepada jalan yang benar, dari jahat berbalik kepada yang benar, dari suka berbohong tadi tidak boleh berbohong lagi, dari suka mencuri tidak boleh mencuri kembali. Begitu nak. Anak-anak mengerti firman Tuhan pada siang hari ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha berbuat kebaikan, bertobat setiap hari. Anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa syafaat ya, berdoa ucap syukur buat firman Tuhan, baru nanti kita akan berdoa syafaat. Ayo kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu memotivasi kami, membangun iman rohani kami, untuk kami terus memiliki pertobatan setiap hari. Kami mau dekat dengan Tuhan, berdoa, bersyafaat, mendengarkan firman-Mu, pergi beribadah. Itu yang dapat kami lakukan supaya iman kami bertumbuh. Terima kasih firman-Mu menguatkan hati kami. Setiap telinga yang mendengar, mata yang melihat, diberkati Tuhan. Amin. Anak kita berdoa syafaat. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan bangsaku Indonesia ke dalam tangan-Mu, Bapak Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, MPR, sampai Menteri Kabinet Pembangunan, di bawahnya juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kotaku Blitar juga diberkati Tuhan. Engkau berkati negaraku ini dengan adanya virus corona yang sampai sekarang belum terselesaikan. Kami percaya tangan Tuhan, lawatan Tuhan akan terus terjadi, sehingga dengan adanya corona kami semakin dekat mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan gereja-gereja-Mu juga Tuhan berkati, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus juga Tuhan berkati. Kami percaya lawatan Tuhan juga terjadi buat negaraku, daerahku, ke dalam pimpinan Tuhan. Dengan adanya banyak peristiwa hari demi hari, kami boleh semakin mencintai Tuhan. Anak-anak kami semakin menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan. Kami serahkan doa ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam kitab Markus pasal 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekali lagi ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk.
Kini saatnya kita akan membuat aktivitas. Bahan yang dibutuhkan: kertas HVS atau kertas lipat, gunting, isolasi atau lem atau double tip, lalu ada spidol. Setelah itu kalian membuat pola seperti di contoh ya. Kalian gambar di atas kertas HVS atau kertas lipat, lalu kalian gunting ya mengikuti garis tadi. Dan setelah itu kalian buat seperti contoh di atas ya. Seperti huruf C, kalian gunting. Terus setelah itu kalian tempelkan di kertas yang sudah kita gunting pertama tadi menggunakan lem, isolasi atau double tip. Setelah itu kalian tempelkan lagi ya, ujung ketemu ujung. Kalian tempelkan menggunakan isolasi atau double tip atau lem. Jadinya seperti ini, seperti toa kan? Tahu kan kalian toa pengeras suara itu? Nah, jangan lupa kalian tulis ayat hafalannya, yaitu dalam kitab Markus 16 ayat 15. Jangan lupa kalian hias juga ya. Nah, sudah jadi kan? Ini dia aktivitas hari ini. Kita membuat toa atau pengeras suara. Daftar pertanyaan. Nomor 1. Bagaimana sikap Raja Niniwe setelah mendengar ucapan Yunus? Nomor 2, dalam hitungan berapa hari Yunus memperingatkan orang-orang Niniwe untuk bertobat? Nomor 3, bagaimana sikap orang Niniwe setelah mendengar perkataan Yunus? Nomor 4, apa arti bertobat? Nomor 5, siapa yang harus bertobat menurut firman Tuhan hari ini? Terima kasih untuk anak-anak yang sudah pelayanan hari ini. Tetap semangat dalam melayani Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai aku. Grace and peace to me from God our Father and the Lord Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus, imanku bertumbuh. 5 kepastian dalam hidup. 1. Hidupku dicintai oleh Tuhan. 2. Hidupku diciptakan secara ajaib. 3. Hidupku diberkati tanpa batas. 4. Hidupku diprogramkan untuk berkemenangan. 5. Hidupku memiliki pengaruh positif dimanapun aku berada. Tuhan Yesus memberkati.